Ternyata ya, dampak perang dagang antara Amerika dan Tiongkok kemarin yang kita sudah tahu, ini gak cuma dirasain oleh dua negara itu aja, tetapi ini merembet kepada negara-negara yang lain. Bahkan ada satu negara yang mana negara ini itu merupakan sekutunya Amerika Serikat sendiri. Namun sekarang dia juga harus menyesuaikan dirinya agar tidak ikut terdampak dari perang dagang ini. Negara apa itu? Dan bagaimana bisa? Padahal ya, negara sekutu Amerika Serikat ini secara logika tidak mungkin karena dampak dari kebijakan dari Amerika Serikat itu sendiri, karena kesekutunya dong. Jadi negara apa itu? Jadi tonton video ini sampai akhir dan selamat datang di UIC saya. Negara yang saya maksud di situ itu adalah negara Jepang, yang merupakan salah satu sekutunya Amerika Serikat. Kenapa kok Jepang ini bisa terdampak ya? Jadi pertama-tama kita tuh bahas dulu asal mula perang dagang ini ya. Ini terjadi beberapa tahun belakangan ini. Amerika Serikat itu kan mulai menaikkan tarif impor buat beberapa barang ya dari beberapa negara tertentu, terutama yang berasal dari Tiongkok. Dimana tujuan ini yaitu untuk menekan defisit perdagangan yang terjadi di Amerika Serikat. Dan di samping itu juga ingin melindungi industri dalam negerinya dong. Awalnya ya, langkah ini tuh dibuat buat mengoreksi ketidakseimbangan ekonomi. Tetapi sekarang, karena dunia sekarang udah saling berhubungan, ini efeknya gak cuma dirasain sama Amerika dan Tiongkok saja, tapi ini akan menyebar kepada yang lain. Bayangin aja, ketika ada satu negara yang mulai proteksionis atau membuat kebijakan yang membatasi impor dan mendukung industri domestiknya dalam negeri melalui berbagai cara seperti tarif tinggi, kuota impor, subsidi, dan regulasi yang sangat ketat. Ini kan bisa berdampak sekaligus bisa menyebar ke seluruh rantai produksi global. Yang namanya rantai, ketika satunya putus, maka rantai satunya ini ikut terputus juga. Sama juga dalam perang dagang ini. Meskipun target utama itu adalah Tiongkok dari Amerika Serikat, dagang ini gak hanya berdampak kepada Tiongkok, tapi juga berdampak kepada seluruh dunia. Jadi mereka itu harus menyesuaikan diri agar tidak ikut terdampak seperti Tiongkok, terutama negara yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adalah Jepang. Yang mana kita tahu Jepang ini kan punya peran pasar dalam rantai pasukan global yang gak luput dari efek dominasi ini pastinya. Makanya di sini tuh saya akan bahas mengapa kok Jepang ini juga ikut terdampak dari perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Padahal ya, Jepang ini merupakan sekutunya Amerika Serikat yang secara logika gak mungkin dong terdampak. Kita tahu ya, Jepang ini kan udah mulai lama ya yang dikenal sebagai raksasa industri. Di balik produk-produk yang keren seperti mobil, gadget canggih, dia memiliki rantai pasukan global yang super kompleks. Banyak komponen-komponennya itu diproduksi di luar negeri. Salah satunya adalah Tiongkok. Jadi artinya gimana? Misalnya ya, mereka itu impor bahan dasarnya dari Tiongkok misalkan, dan kemudian dirakit di Jepang. Otomatis jika misalkan komponen elektronik yang diproduksi di Tiongkok ini tiba-tiba ini jadi mahal akibat dari perang dagang dengan Amerika Serikat atau langka karena tarif yang dikenakan oleh Amerika, maka perusahaan-perusahaan Jepang yang butuh komponen ini mereka akan kena imbasnya besar-besaran. Biaya produksi naik, jadwal produksi terganggu, dan tentu saja ini juga akan berpengaruh kepada harga dan ketersediaan produk di pasar global. Pokoknya ya, efek ini itu seperti kayak domino. Yang mana kalau kalian main domino, kamu punya deretan kartu domino yang terata rapi. Begitu ada satu kartu yang domino yang jatuh, kartu domino lainnya ini akan ikutan jatuh karena mereka itu saling berhubungan. Nah, di dunia perdagangan dan rantai pasukan ini itu juga sama. Misalkan Jepang ini butuh komponen dari Tiongkok atau negara lain lah untuk membuat mobil atau barang elektronik. Nah, ketika komponen ini terhambat, misalnya karena ada tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara yang lain, maka ini tuh bisa berpengaruh nantinya kepada proses produksi yang ada di Jepang. Biaya naik, pengiriman tertunda, dan produksi ini jadi terganggu karena ada satu komponen yang gak tersedia sesuai aturan. Jadi gangguan ini itu seperti domino lah yang jatuh. Apa yang terjadi pada satu bagian ini akan saling berkaitan dengan bagian yang lain, dan efek gangguan ini itu akan menyebar dan mempengaruhi sektor dan proses produksi yang akhirnya ini akan mempengaruhi barang jadi yang ingin dikirim ke pasar internasional.
Contoh kasusnya sekarang aja, di sektor otomotif yang ada di Jepang. Banyak perusahaan di sana itu butuh suku cadang yang dari luar negeri. Kalau misalkan gangguan ini terganggu, produksi mobil pun harus terganggu juga. Hasilnya ya, stok mobil yang dari Jepang di pasar internasional ini jadi berkurang nanti. Dan bisa jadi konsumen itu malah mencari alternatif yang lain, mencari alternatif mobil dari negara-negara yang lain. Selain itu ya, ini ada faktor lain seperti biaya transportasi, fluktuasi nilai, dan peningkatan biaya logistik karena adanya ketidakpastian global yang ikut berperang juga. Jadi meskipun tarif utamanya ini diberlakukan untuk barang masuk ke Amerika, kenaikan biaya produksi dan distribusi itu ini akhirnya juga berdampak kepada seluruh pasar global termasuk Jepang ya. Selanjutnya kita tuh ngobrol tentang ekspor. Yang mana ekspor di Jepang ini itu merupakan nafas ekonomi Jepang itu sendiri. Jepang sekarang itu berada di posisi kelima dalam jumlah eksportir dunia terbesar yang mencapai hingga 798 triliun US dollar, bayangin. Namun sekarang perang dagang ini membuat dunia jadi gak pasti karena tidak pasti geopolitik. Negara-negara tujuan ekspor yang dari Jepang ini nanti jadi lebih hati-hati dalam belanja, akan jadi lebih hati-hati dalam mengekspor barangnya, yang membuat permintaan akan turun. Bayangin aja, kalau misalkan ekonomi global ini lagi goyah, konsumen di negara-negara tujuan ekspor ini jadi lebih pelit nantinya. Contoh seperti mobil atau barang elektronik yang berasal dari Jepang, ini kan jadi kurang diminati nantinya. Belum lagi fluktuasi nilai tukar yang terjadi karena situasi ini, yang mana ini tuh bisa membuat mata uang yen yang tiba-tiba bisa menguat. Pertanyaan sekarang, kenapa kok dalam situasi ini bisa menyebabkan nilai mata uang yen ini akan menguat? Bukannya banyak investor di luar sana itu nanti akan menjadi tempat yang sangat aman saat terjadi ketidakpastian global ini. Yang mana kalau kita lihat, yen Jepang ini sering dianggap sebagai safe haven atau tempat yang aman. Jadi saat situasi ini jadi gak pasti antara Amerika Serikat dan Tiongkok, banyak modal investor itu nanti akan mengalir ke yen, dan itu bikin nilainya akan naik. Selain itu, meskipun dampak perang dagang ini bisa membuat rantai pasukan itu terganggu dan menekan beberapa sektor, ekonomi Jepang ini secara keseluruhan itu tetap stabil dan punya neraca perdagangan yang kuat. Jadi, investor itu merasa lebih aman nantinya dengan yen daripada mata uang lain yang mungkin terpengaruh lebih parah oleh konflik dagang ini. Ini hampir sama juga dengan domino. Yang mana ketika kalian main domino, kalau satu domino jatuh, banyak orang bakal cari yang lebih stabil buat dijadikan pilihan, ya dong. Makanya dengan begitu, kenaikan permintaan untuk yen itulah yang membuatnya menguat. Namun dari satu sisi, ini bisa menjadi masalah di sektor ekspor nanti. Kenapa? Karena ketika yen ini menguat, ini bisa membuat produk-produk yang dari Jepang di kancah internasional ini akan jadi lebih mahal nanti. Sehingga konsumen itu jadi berpaling ke produk lain yang lebih murah daripada produk yang dari Jepang ini. Nah, misalnya di industri mobil, kalau nilai tukar yen naik, harga mobil yang diekspor pun ikut naik, kayak Toyota, Mitsubishi. Nah, sehingga konsumen di luar negeri itu merasa kurang tertarik nantinya. Ini jelas berdampak pada penjualan dan keuntungan perusahaan-perusahaan Jepang meskipun nilai mata uang yen itu menguat. Berhadapan dengan tantangan ini ya, perusahaan-perusahaan di Jepang itu gak akan tinggal diam. Mereka itu mulai berinovasi dan menyesuaikan strategi agar dampak perang dagang ini itu bisa diminimalisir. Karena untuk menghindari secara total itu sangat sulit sekali. Pertama, salah satu strategi Jepang, banyak perusahaan yang ada di Jepang itu mencari alternatif pemasok lain. Mereka itu gak cuma bergantung pada satu negara seperti Tiongkok, tapi mereka itu sekarang mulai mencoba cari pemasok dari negara-negara yang lain yang kondisinya lebih stabil dan lebih baik. Selain itu, ada juga perusahaan di sana itu mempertimbangkan sekarang untuk memindahkan sebagian produksinya ke negara tertentu dengan tarif yang lebih bersahabat. Langkah ini itu membuat mengurangi risiko kalau ada gangguan di rantai pasokan nanti. Salah satu strateginya, pemerintah Jepang itu sekarang ikut turun tangan dengan mendorong inovasi dan efisiensi produk. Ada berbagai program riset dan pengembangan R&D yang diluncurkan oleh pemerintah itu untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk dalam negeri. Tujuannya jelas, yaitu membuat produk Jepang makin kompetitif meskipun ada fluktuasi pasar global. Jadi samping pemerintah di sana itu lebih mengupayakan untuk menstabilkan ekonomi di sana, pemerintah itu memberikan insentif pajak buat perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di teknologi baru.
atau mereka itu menyesuaikan kebijakan moneter untuk menjaga nilai tukar agar tetap stabil, agar tidak terlalu menguat dan tidak terlalu melemah. Jadi semua itu merupakan bagian dari strategi besar Jepang untuk tetap bertahan di tengah gejolak perdagangan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini. Menurut saya, tidak hanya strategi internal yang harus diambil oleh Jepang, tapi Jepang itu menurut saya itu harus melakukan langkah-langkah dengan menggunakan strategi eksternal juga, seperti mengubah aliansi negaranya dan mengubah strategi diplomatiknya dengan adanya perang dagang ini. Karena gini, ketika satu negara itu menerapkan tarif yang merugikan negara lain pun harus mikirin cara untuk mengantisipasi dan merespon ini. Misalnya, Jepang yang selama ini punya hubungan ekonomi erat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Jepang sekarang itu harus memikirkan langkah-langkah strategis agar mereka itu tetap bisa berkompetisi dan menjaga stabilitas regionalnya. Satu strategi eksternalnya gini, misalkan Jepang ini seharusnya itu harus mulai lebih aktif dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara atau bahkan dengan negara-negara yang ada di Eropa. Kenapa? Karena dengan lebih aktif dalam menjalin kerjasama ini, strategi ini itu agar supaya Jepang itu gak terlalu bergantung pada satu mitra dagang yang bisa tiba-tiba itu berubah sikap lagi ke depannya, kayak di Amerika Serikat ini. Di samping itu, Jepang itu harus mulai memperkuat perjanjian dagang dan kerjasama multilateralnya. Jadi, alih-alih hanya bergantung pada hubungan bilateral, mereka harus mengupayakan kerjasama dalam forum-forum internasional seperti ASEAN atau perjanjian perdagangan bebas lainnya. Karena hal ini itu gak cuma soal ekonomi, tapi juga tentang menyeimbangkan kekuatan dan menjaga perdamaian di kancah global. Dengan aliansi yang lebih beragam seperti ini, Jepang itu nanti punya posisi tawar yang lebih kuat di kancah global. Walaupun ya perang dagang Amerika ini awalnya itu ditujukan buat mengatasi masalah perdagangan dengan negara-negara tertentu kayak di Tiongkok. Namun dampaknya ini tidak hanya berdampak pada Tiongkok. Ini bisa meluas ke seluruh dunia, termasuk Jepang, negara sekutunya sendiri. Baik dengan adanya gangguan pasokan, fluktuasi nilai tukar, dan penyesuaian strategi di tingkat perusahaan dan serta pemerintah. Semua itu menjadi bagian dari cerita panjang yang mempengaruhi ekonomi Jepang. Maka dari itu, Jepang sekarang itu harus bijak-bijak dalam mengatasi hal ini dari segi ekonominya dan hubungan dengan negara-negara luar untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik global saat ini. Dan dari ini, kita tuh bisa dapat ambil pelajarannya. Kalau kekuasaan itu memiliki power yang sangat besar daripada uang. Gak hanya dalam geopolitik global, politik dalam negeri pun negara kita yang mendominasi itu tetap kekuasaan. Makanya itu kemarin saya kutip dari perkataan Pak Ahok. Pak Ahok bilang ini, orang miskin itu jangan melawan orang kaya. Kenapa? Karena mereka akan kalah. Sedangkan orang kaya itu jangan melawan pejabat. Kenapa? Karena sekaya apapun kalian akan bangkrut. So, dari perkataan Pak Ahok ini disimpulkan kekuasaan itu lebih berarti daripada uang. Uang dan kekuasaan mereka akan mendapatkannya. Bagaimana berkalian mengenai perang dagang Amerika dan Tiongkok ini yang berdampak juga ke negara Jepang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video.